Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa pengajian online lagi dalam rangka mengkaji kitab Jami'ul Bayan karangan Yang Haji Muhammad. Untuk kali ini sudah di periode keempat. Mohon maaf, tadi saya share tentang startnya, ternyata startnya sudah di Al-Baqarah ayat 21. Mohon maaf, tadi saya hanya share Al-Baqarah ayat 17. Seperti biasa, marilah kita buka lebih dahulu dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dan juga kita berdoa sejenak dengan membaca Al-Fatihah untuk Mbah Haji Muhammad dan juga Mbah Putri, Mbah Haji Muhammad sekalian. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk mempersingkat waktu, monggo boleh taslim dulu untuk memulai pengajian malam hari ini di Al-Baqarah ayat 21. Waktu 15 menit dari sekarang, ini 42, ya nanti sekitar sampai jam 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzalna minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Dari ayat 21 surat Al-Baqarah sampai dengan ayat 22, ini Bapak Haji Muhammad mengambil kesimpulan sebagai berikut. Awalan, bayanul amri bi'ibadatillahi wahdahu littisofihi bisifatil kamali wal azamah. Allahu a'lam. Bayanul amri, menjelaskan perintah bi'ibadatillahi wahdah, untuk beribadah kepada Allah satu-satunya. Littisofihi bisifatil kamal, karena Allah memiliki sifat-sifat kesempurnaan, wal azamah, dan keagungan. Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Jadi di ayat di atas, kalau kita memikirkan ciptaan Allah, kita akan menemukan kesempurnaan-kesempurnaan yang luar biasa dari ciptaan Allah. Ya, itu menunjukkan bahwa penciptanya
maha sempurna dan maha agung, ya. Yang diciptakan juga agung, maka penciptanya mesti maha agung. Nah, oleh karena itu Allah memiliki hak untuk ditegakkan, haknya untuk diibadahi atau disembah. Anam ra'asaniyah bayanu anna jami'a ma fil kaunil alawi wasafawi wa tasarrufatihi wa atwarihi barohinun sati'atun tadullu ala wujudis soni'il hakimi fi sun'ihi ar-rahimi bi khalqihi. Allahu a'lam. Bayanu anna menjelaskan bahwasanya jami'a ma fil kauni al-alawi was-safali, semua yang ada di alam atas maupun di alam bawah, wa tasarrufatihi wa atwarihi, perjalanannya dan perputarannya, barohinun sati'atun, merupakan bukti-bukti yang jelas, tadullu ala wujudis soni al-hakim, yang menunjukkan adanya pencipta yang maha bijaksana, fi sun'ihi, dalam ciptaannya, ar-rahimi bi khalqihi, yang maha penyayang bi khalqihi, terhadap makhluknya. Allahu a'lam. Allah maha tahu. Nah, jadi ini memang kita didorong oleh Allah untuk memperhatikan alam. Yang alam itu makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Ya. Semakin kita mendalami alam, baik alam atas maupun alam bawah, bagaimana sistemnya yang terjadi di alam itu, maka kita akan semakin menemukan bukti-bukti ini atas ketuhanannya Allah yang Maha Esa, yang Maha Penyayang kepada makhluknya, ya. Sehingga sebagai seorang hamba tidak bisa tidak selayaknya mesti menyembah dan beribadah kepada yang Maha Pencipta, yang Maha Bijaksana, yang Maha Agung, yang Maha Tahu, dan sebagainya, yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan. An-namroh ats-tsalisah bayanu imtinanillahi ala ibadihi bi isda'i hadhihin ni'ami al-mutanawwi'ati adh-dhahirah wal batinah wal khassah wal 'amah allati ta'ummul birra wal fajir al-muqtadiyah listihqaqillahi subhanahu li an yu'bad wa yuta'. Allahu a'lam. Bayanu imtinanillahi, menjelaskan anugerah Allah ala ibadihi, yang diberikan kepada hambanya, bi isda'i hadhihin ni'am al-mutanawwi'ah, dengan menyediakan nikmat-nikmat yang bermacam-macam ini, yang tampak maupun yang tidak tampak, yang khusus maupun yang umum, allati ta'ummul birra, yang merata, artinya diberikan kepada semua makhluknya, albir wal fajir, baik makhluk itu bir artinya makhluk yang taat, yang baik, maupun yang fajir, yang ahli maksiat. Al-muqtadiyah listihqaqillahi subhanahu, hal itu menuntut, ya, ditegakkannya hak Allah subhanahu untuk yu'bad wa yuta', untuk diibadahi dan ditaati. Allahu a'lam. Jadi kalau kita berpikir secara jujur, sebenarnya perintah ibadah itu suatu hal yang, suatu kelayakan kita melakukan itu. Ya. Jadi kalau kita taat,
beribadah, kita taat menjalankan perintah, kita taat untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang, itu sebenarnya sebuah kelayakan. Semestinya tidak bisa tidak kita melakukan itu, ya. Sebaliknya kalau kita tidak melakukan sesuai yang dikehendaki Allah, ya istilahnya ya kita sebagai manusia yang telah diberi kenikmatan yang sangat banyak, yang tidak terhitung banyaknya itu, sebenarnya sikap yang keterlaluan ya, atau berlebihan karena kita tidak tahu diri terhadap Allah yang maha baik, ya, yang maha pemberi nikmat itu. Semoga ini bisa memotivasi kita untuk kita senantiasa berorientasi dalam hidup ini ibadah kepada Allah. Dan itu pun janjinya Allah akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat. Ya, itu sudah selayaknya kita lakukan, tapi masih kita dibalas oleh Allah dengan balasan yang berlipat-lipat yang tidak bisa dihitung kelipatannya. Jadi luar biasa artinya. Maka dikatakan bahwa orang beriman ketika melakukan beriman dan beramal soleh, taat kepada Allah, itu beruntung, ya, beruntung besar. Ya. Rabi'an bayanu an-nahyi 'anil isyrak billah al-muttasif bisifatil kalam wal azamah alladzi la yusyriku fihi ghairuh. Allahu a'lam. Yang keempat, menjelaskan larangan anil isyrak billah, untuk menyekutukan Allah. Jadi dilarang, menyekutukan Allah itu dilarang. Larangan untuk menyekutukan Allah al-muttasif bisifatil kamal, yang memiliki sifat-sifat sempurna dan agung. Alladzi la yusyriku fiha ghairuhu, yang tidak ada bandingannya selain Dia, selain Allah. Allahu a'lam. Ya. Jadi ketika kita memperhatikan alam, kemudian kita bisa mengerti, memahami, menemukan bukti bahwa Allah itu luar biasa, maha sempurna, maha agung, maha kasih sayang, maha bijaksana, maha tahu, ya, dan seterusnya, maka sebenarnya kita akan siap untuk tidak menyekutukan Allah. Karena Allah satu-satunya yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan itu. Khamisan, bayanu anna tariqa ila ma'rifatillahi ta'ala wal ilmi bi wahdaniyatihi wastihqaqihi lil ibadati an-nadharu fi sun'ihi wal istidlalu bi af'alihi. Bayanu anna tariqa, menjelaskan cara atau metode ila ma'rifatillahi ta'ala, untuk bisa makrifat kepada Allah, untuk bisa mengenal Allah Ta'ala, wal ilma biwahdaniyatihi, dan untuk bisa memahami kemahaesaan Allah, wastihqaqihi lil ibadah, dan keberhakan Allah untuk diibadahi, an-nadharu fi sun'ihi, yaitu dengan cara berpikir pada ciptaan Allah, walistidlali bi af'alihi, dan mengambil petunjuk bi af'alihi, dengan af'alnya Allah, dengan perbuatannya Allah, dengan af'alnya Allah. Ini catatannya diambil dari kitab pertama itu Imam Tafsir Baidawi. Nah, jadi monggo semoga kita ya terdorong untuk tidak henti-hentinya selalu berpikir dan merenung terhadap jagat raya ini, termasuk
diri kita sendiri. Jadi insya Allah dengan spesifikasi keilmuan dari masing-masing kita, semoga bisa lebih mengantarkan kepada keimanan yang kuat kepada Allah dan kesiapan untuk beribadah hanya kepadanya. Itu untuk ayat 21 dan 22. Monggo diteruskan kamu terus langsung. Ini satu potong dulu, mungkin ada Monggo. yang mau tanya dari ayat 21-22. Monggo. Halo Mas Amin. Nggih. Pak Wildan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Bu Nyai Tasnim. Wah, Menika saya susah pakai bunyi. nyuwun perso tentang sebuah kata wonten ayat menika nggih menika alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Kalau ditilik dari makna kata khalaqa menika, khalaqa artinya menciptakan dari sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, walladzina min qablikum itu terus maknanya manusia seperti kita, artinya Allah sudah menciptakan manusia sebelum manusia Adam Hawa sebagai bapak ibu kita, atau ada manusia lain? Karena kalau dari ayat alladzi khalaqakum mestinya manusia Adam dan Hawa dan keturunannya itu menjadi manusia pertama. Tapi disebutkan di situ walladzina min qablikum, dan yang sebelum kamu, artinya mungkinkah walladzina min qablikum itu manusia sebelum Adam dan Hawa dan keturunannya, atau maknanya semua makhluk hidup atau makhluk alam yang ada di alam raya ini? Mengatakan nyun tambahin perso. Nggih. Matur nuwun. Nggih. Mungkin ada tafsir yang Mas Sofi. Jadi sementara saya memahami begini Pak. Jadi manusia itu ketika diciptakan sudah ada makhluk-makhluk lain ya Pak. Ada makhluk malaikat. Malaikat itu juga artinya lebih dahulu ada sebelum manusia. Ya, karena dia mendapat tugas macam-macam ya. Jadi manusia lahir itu segala sesuatu fasilitas untuk kehidupan manusia itu sudah tersedia. Luar biasa sebenarnya. Di sini akan nampak termasuk itu para malaikat, bahkan yang mengganggu manusia nanti, yang jadi musuh manusia, ya, jin, iblis itu sudah ada semua itu ya. Jadi mungkin itu yang dimaksud dengan apa itu namanya kholak di dalam Al-Mu'min 23. Qablikum. Khalaqakum walladzina min qablikum. Khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Jadi qablikum ya sebelum manusia, Adam dan Hawa dan seterusnya itu gitu. Sementara itu Pak, mungkin nanti kalau ada dari pendengar yang mau menambahkan, monggo ya. Mungkin ada lagi, monggo. Kalau enggak, kita lanjut di ayat yang ke-23, 24. Monggo, Mas Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tambahin sedikit yang tadi aja. Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lama ughliq khatim nama syarab nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi ashabi ajmain amma ba'du. Untuk tambahan yang awal tadi mengenai khalaqa, itu memang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Tapi sebenarnya tidak hanya itu artinya. Ini di kitab Munjid ya. Jadi memang bagusnya terjemah Arab ini kita pakai kitab yang andalan itu Munjid sama nanti Mu'jamul Wasit. Di Munjid ini ada penjelasan bahwa ini khalaqa itu memang menciptakan dari tidak ada. Tapi bisa juga khalaqa ini membentuk, mengatur, menentukan ukuran, itu termasuk bagian daripada khalaqa juga. Jadi maka yang Allah ciptakan secara langsung, kitab, bumi, langit semua, dan juga yang lain-lain. Bahasa sekarang komputer semua juga sebenarnya semuanya makhluknya Allah, ciptaannya Allah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu yang pertama mengenai makna khalaqa tadi. Ya, alhamdulillah udah nyambung lagi tadi, internetnya ada terputus. Yang pertama tadi khalaqa niku nggih. Jadi ada pertama menciptakan dari tidak ada menjadi ada, yang kedua kali bentuk, menentukan ukuran dan seterusnya. Dan yang kedua kali ini sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang khitab ayat ini turun, kemudian kita baca itu di tafsir Jalalain dan Hasyiah Shawi, itu ada penjelasannya. Di antaranya begini. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ini terutama di sini ahli Mekah. Karena Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam niku pertama itu menyampaikan agama pada orang Mekah. U'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Menciptakan kalian, semua orang Mekah itu pada waktu, waladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Jadi ini dalam susunan begini ini nih, bangsa manusia. Meskipun tadi penjelasan yang tadi bahwa sebelum manusia sudah ada jin, ada malaikat, ada yang lain-lain, itu tetap benar saja. Cuma dari satu sudut pandang turunnya ayat ini dan khitab pembahasan ya ayyuhan nasu, maka ini kepada ahli Mekah ini sesuai. Ini di Hasyiah Shawi begitu, di tafsir Jalalain demikian juga. Insyaallah kita lanjutkan untuk ayat 23 dan 24. Nggih, monggo Mas Adam diwasrin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Artinya, dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim. Niki di kitab Tafsir Jami' Bayan, seratanipun Abuya Al-Walid Syekhuna Kiai Muhammad bin Sulaiman, beliau menuliskan yang pertama nggih An-Nawrah Al-Ula bayanu iqamatil hujjah ala itsbati nubuwati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Menjelaskan iqamatul hujjah, tegaknya hujjah, dalil, bukti yang pasti, yang kuat, ala itsbati nubuwati nabiyina, atas ketetapan kenabiannya baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bihadzal Quran, dengan Al-Quran ini. Al-mu'jiz yang membuat lemah, membuat tidak mampu lil basyari kepada seluruh manusia. Anil ityani, untuk mendatangkan bimithlihi, dengan perkara yang serupa dengan Al-Quran. Allahu a'lam. Jadi ini tidak bisa dan tidak akan bisa. Baik dari segi susunannya, dari segi keindahannya, dari segi maknanya, semuanya tidak bisa. Ini membuktikan bahwa ini betul-betul dari Allah SWT. Allahu a'lam. Dan namrah tsaniyah, nomor yang kedua,
Bayanu anal Quran menjelaskan sesungguhnya Al-Quran itu wahyun min indillahi. Adalah betul-betul wahyu dari Allah. Alladzi a'jaza yang membuat lemah, membuat tidak mampu. Dari segi apa? Bi fasohatihi wa balaghatihi. Dari segi fasohahnya dan balaghahnya. Dari segi bahasa Arabnya, sastranya, keindahan susunannya. Allati badat wafaqat fasohata kulli mintikin. Yang mana telah mengungguli, membuat tidak mampu seluruh orang-orang ahli bahasa Arab. Waf hamad dan membuat mereka tidak berdaya, mantuliba bi mu'aradatihi. Orang yang diminta untuk menentang Quran, menandingi Quran atau menyaingi Quran. Nah, ini dan tulisannya ini yang bawa kitab halaman 7 baris kedua mu'aradatihi, hi-nya itu tidak tertulis. Dan jangan bisa tambahkan mu'aradatihi. Itu orang yang menentang nyanyi Quran. Min masaqiin al-khutaba wal bulagha. Orang yang fasih dari para ahli pidato, para khatib wal bulagha dan ahli balaghah, ahli sastra Arab. Walidha karena itulah tahadallah man za'ama annahu iftira. Allah SWT menantang man orang za'ama yang dia ini menyangka, menduga. Annahu sesungguhnya Al-Quran itu iftira'un, buatan. Buatannya manusia berarti. Ditantang apa? Yaktu bimithlihi. Untuk mendatangkan dengan sesuatu yang serupa dengan Quran. Au biaksara suratin atau dengan surat yang paling pendek. Minhu daripada Al-Quran tadi. Surat paling pendek ini apa? Al-Kautsar, 3 ayat. Ini dalam tulisannya yang bawa kitab nggih. Baris ketiga ini juga shotnya keliru tulis, yang betul sin. Bi aksara suratin, pakai sin. Sin tanpa titik. Wala yakdiru dan mereka tidak akan mampu alaihi untuk menyaingi Quran tadi. Halaman 7 baris ketiga. Yang bawa halaman 7 baris ketiga, poin nomor 2 masih. Poin nomor 2 baris ketiga sebelah kiri. Biaksara suratin pakai sin. Suratin. Kemudian namro as-salisah, penjelasan yang ketiga. Bayanu min ijazil Quran, menjelaskan di antara ijaz keistimewaan Al-Quran yang membuktikan dia ini mukjizat. Mukjizat itu membuat orang yang menentang tidak mampu. Ijaz dari segi apa di antaranya? Adalah al-ikhbar bil ghaibi, memberitakan perkara yang gaib yang tidak diketahui oleh orang. Yaitu apa? Min ajzihim anil ityan bimithlihi. Yaitu tidak mampunya mereka semua, orang-orang Arab, ahli bahasa, ahli sastra, semua tidak mampu untuk al-ityan bimithlihi, mendatangkan serupa dengan Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran datang, mereka ditantang, dan Al-Quran memberitahu bahwa tidak akan ada yang bisa sampai selama-lamanya sampai hari kiamat. Dan ini terbukti. Lafi zamanil madhi, tidak hanya di zaman lalu saja, walafi zamanil mustaqbal, dan tidak pula di zaman akan datang. Wa kadzalika, begitu pula, waqa'a al-amru, terjadilah perkara itu kenyataannya seperti itu. Lam yu'arid, tidak seorang pun miladunhu yang pengen menyaingi Quran tadi, menerima tantangan Al-Quran tadi. Ila zamanina, sampai zaman kita ini. Wa anna yata'atta dzalika li ahadin. Bagaimana mungkin ada seorang yang bisa melakukan hal itu? Kenapa? Wal Qur'anu kalamullah ta'ala, karena Al-Quran itu kalamullah. Ya, Al-Quran itu kalamullah, bukan kalamnya makhluk. Maka makhluk bagaimanapun hebatnya nggak akan bisa menyaingi kalamullah itu. Mustahil. Kemudian ini dari segi tulisan yang bawa kitab nggih. Poin nomor 3 baris ketiga. Niku li ahadin, itu
lamnya itu lam alif, lah alifnya dikasih hamzah itu bagus biar tidak ragu-ragu kita bahwa itu bukan la hadun tapi li ahadin. Terus baris pertama dari nomor 3 itu mil itu kanan. Oh ya, baris pertama dari nomor 3 itu yang ada harokatnya sedikit banget itu. Di lafadz man itu diganti jadi min. Yang ini ya kayak saya bacakan ya. Bayanu min ijazil Qur'ani al-ikhbaru bil ghaibi min ajzihim. Niki min, itu tidak man tapi min. Ini harokatnya keliru. Nggih. Nggih, niki nomor salisah niki referensi diambil dari kitab yang nomor 9. Nggih. Kitab nomor 9 yaitu kitab tafsir Ibnu Katsir. Dan nomor 4 bayanul wa'id ala man kadzaba bil Qur'an bil adzab yaumal qiyamati. Bayanul wa'id menjelaskan ancaman ala. Nah ini juga tulisannya nggih. Ini tanpa titik. Ala, ain sama lam. Ya pakai titik. Bukan koin. Alaman kadzaba, orang yang membohongkan bil Qur'an. Yang mendustakan Al-Qur'an. Apa ancamannya? Bila azab, diancam dengan azab siksaan yaumal qiyamati pada hari kiamat. Allah alam. Dan yang kelima, bayanu ananar menjelaskan sesungguhnya Al-Qur'an itu makhlukatun telah diciptakan oleh Allah al-ana sekarang. Dan sekarang udah ada Quran udah jadi. Mu'iddatun Allah siapkan lil kafirina untuk orang-orang yang kafir. Referensi dari nomor 1 dari kitab tafsir Baidawi. Ya, alhamdulillah di sini dari kitab Jamul Bayan seratanipun Abi Al-Walid dugi nomor gangsal menika. Nggih. Mungkin kita cukupkan demikian dulu. Poin terakhir tadi maksudnya neraka yang sudah diciptakan ya, kalau saya dengarnya tadi mungkin salah ucap Al-Qur'an, maksudnya neraka ya. Iya. Jadi kan bahwa anar neraka. Anar neraka. Oh, salah. Aku ngomong apa? Al-Qur'an. Iya, maaf, keliru. Ya, anar neraka nggih, naam. Nggih, ada yang mau ditanyakan monggo. Monggo, yang mau menanyakan. Saya boleh tanya. Monggo. Ada, nggih. Terkait dengan mungkin yang ayat yang sebelumnya tadi ya, yang poin kelima itu kan tadi menjelaskan tentang metode bagaimana kita itu mengenal Allah. Salah satunya adalah dengan mempelajari ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi begitu ya, dan perputarannya. Nah, yang dimaksud perputaran di sini itu rotasi buminya itu sendiri, ada rotasi, ada revolusi itu, ataukah siklus hidup yang ada di alam ini begitu. Karena kalau saya baca artinya itu kan ada air hujan, kemudian ditumbuhkan tumbuhan, tanaman begitu ya, buah-buahan begitu. Yeah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan bahan bakar neraka tadi kan manusia dan batu. Nah, mungkin bisa diinformasikan kenapa batu begitu ya? Apakah memang memberikan sesuatu yang lebih dahsyat begitu ya untuk menyiksa orang-orang kafir itu, atau seperti apa begitu? Terima kasih. Ya, mungkin berkaitan dengan bagaimana alam ya, itu saya kira yang baik sistem ya. Semuanya saya kira Mbak Nada. Jadi yang itu yang punya keahlian fisika maupun yang biologi kayak penjenengan mungkin jauh lebih bisa paham, yang fisika juga akan lebih bisa paham. Jadi yang
misalnya yang kedokteran juga lebih bisa paham tentang bagaimana apa itu namanya hubungan yang sangat menarik dari faal atau kinerja masing-masing unsur itu ya. Ya, mungkin yang ahli mikrobiologi jadi bagaimana makhluk-makhluk yang sangat kecil, sangat lembut itu bisa sedemikian rupa, bisa apa ya, berganti, berubah bentuk, menjadi begitu banyak dan seterusnya itu mungkin yang lebih bisa menjelaskan yang ahlinya. Jadi insya Allah apa yang disampaikan Mbak Nada itu saya kira tercover semua Mbak. Itu tambahan saya. Jadi mungkin ini ya lebih ke apa ciptaan itu menjalankan sunatullahnya gitu ya. Iya. Jadi sunatullah itu memang ya yang caranya hukum Allah yang diberlakukan oleh Allah terus menerus ya. Jadi itu memang sunatullah sedemikian rupa. Dan sunatullah itu memang juga esa ya, sehingga itu membuat manusia bisa memanfaatkan alam ini. Misalnya titik didih air sekian, itu kan nggak malih-malih ya. Jadi kita bisa akan lebih bisa memanfaatkan terhadap air itu ketika dia punya hukum, punya itu ya, sunnahnya Allah terhadap alam seperti itu. Nah ini juga salah satu hal yang saya kira perlu kita renungkan. Alangkah susahnya manusia kalau sunnah Allah terhadap alam itu berubah-ubah terus. Walaupun kadang-kadang memang Allah akan menunjukkan sesuatu yang tidak seperti biasanya biar manusia ini sadar bahwa semua itu karena dikehendaki oleh Allah demikian, maka demikian. Ada unsur faktor ujian bagi manusia biar ingat zikirnya pada Allah menjadi lebih kuat dan seterusnya. Itu tambahan saya, monggo. Nggih, ini sekedar tambahan nggih. Yang pertama mengenai tadi atwar tadi, putaran-putaran tadi. Kenapa kok bisa disimpulkan bahwa macam-macam kejadian di alam semesta ini akan mengantarkan orang kenal pada Gusti Allah? Kenapa? Ada beberapa faktor ya, tadi seperti dingentik Hakim Bahti, dalam bahasa yang lain juga bisa diungkapkan begini. Jadi sebenarnya hakikatnya itu, semua ilmu itu dari Gusti Allah SWT. Nggak ada tuh orang tahu apa itu nggak dari Gusti Allah, nggak mungkin, itu dari Gusti Allah SWT. Maka, ini kesimpulan dari guru kami, juga dari guru kami di pondok ya, Syekh Munawan Zairon Ibrahim Abdillah, guru kami Habib Qori Al-Khirid juga kemarin beliau menyampaikan bahwa kalau ilmu itu murni, dipelajari murni ya, tanpa campur tangan, kepentingan, hawa nafsu, tanpa macam-macam kemaksiatan, pasti mengantar orang pada Allah. Meskipun itu ilmu berenang, ilmu bela diri, ilmu fisika, biologi, semua akan begitu. Syaratnya apa? Orang itu pandai bab itu, dia alim bab itu. Ujungnya dia akan, oh ternyata ini ada yang menciptakan Gusti Allah. Nek nggak begitu pandai, nggak begitu alim, nggak begitu apa ya, profesional bidang itu nggak dapat kesimpulan seperti itu. Ini poin penting ini. Jadi saya pernah dapat. Jadi kayak kemarin kita beliau kasih cerita. Mungkin kita pernah dengar ceritanya orang ahli biologi, ahli antariksa. Kemarin saya dengar itu ceritanya seorang penyelam. Perkara sederhana banget kan. Ada seorang apa cerita? Ada waktunya. Oh ya. Tinggal saja. Orang pejabat Malaysia, dia ini ahli nyelam gitu aja. Terus waktu itu ketemu Habib Qori, ditanya, kamu ini pandai menyelam. Ada nggak perkara yang bisa kamu sampaikan kepada saya supaya ada manfaatnya begitu? Ada, Bib. Maka dia cerita, ada, Bib. Apa itu? Jadi katanya penyelam begini. Allah ciptakan tubuh kita ini paru-paru di tengah. Dan seluruh tubuh kita ini dari darah, ada darah merah, eritrosit, yang mana eritrosit ini membawa udara, membawa oksigen. Sehingga kalau orang itu diem saja di air, mesti ngambang, kata dia. Begitu, iya. Berarti dia ngatur, Gusti Allah.
Kemudian, lah kenapa kalau memang begitu kenapa ada orang tenggelam? Kata Habib Qori tanya begitu. Tadi jawab, karena dia tergesa-gesa. Karena orang tadi kepengen selamat nggak tenggelam. Dia melakukan cara-cara dia, padahal dia sebenarnya tidak ahli berenang. Akhirnya apa? Tenggelam dia. Beda kalau dia mau mengikuti aturan Gusti Allah, tenang saja, mesti selamat. Ngapung itu, pasti ngapung. Bayi nggak bisa apa-apa, lempar ke air, mesti ngapung, kata dia. Nah, ini. Ujungnya tenggelam pada Gusti Allah. Nah, tadi cerita itu ya. Kemudian yang kedua, mengenai bahan bakar neraka. Nggih. Waquduhan nasu wal hijarah wa iddat lil kafirin. Jadi yang pertama hijarah. Hijarah ini batu. Batu apa? Nah, ini ternyata saya cari-cari di kamus ini agak susah nih hijarah ini artinya apa. Artinya ketemu di kamus Munjid tadi juga, kamus Arab dan Arab ya. Versi yang handal ini. Hijarah itu jamak juga, artinya para kumpulan batu. Tadi jamak itu apa ya? Jamak itu plural, banyak batu-batu. Jadi hajarun juga ahjarun, hijaratun, masalah. Kemudian kenapa bahan bakarnya batu? Nah, ini di tafsir Sawi, tafsir Jalalain Hasyiah Sawi ini tafsir yang agak lengkap tapi versi paling ringkas. Apa? Supaya kita paham bahwa neraka itu jauh lebih panas daripada dunia. Karena pada waktu itu ketika Al-Quran turun ini hitopnya terutama orang Arab. Orang Arab itu biasa mereka membuat api pakai kayu kan biasa, pakai kayu, pakai daun dan lain-lain. Ketika untuk membakar itu batu, kami jauh lebih panas itu. Jauh lebih panas. Batu jadi api ya. Jadi api, lebih panas lagi. Nah, gitu. Jadi ini lebih panas. Memang menunjukkan lebih panas. Lah lebih panasnya seukuran apa? Antara api neraka dan api dunia ini. Nah, ini macam-macam nggih. Dan sebuah riwayat hadis digentikake bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika bahwa api dunia ini hanya seperti 1/70 daripada api neraka. Jadi memang lebih panas. Lah api dunia yang mana? Apakah api di kompor gas, apakah di tambang besi, ataukah panasnya api di inti matahari? Allah a'lam itu yang pokoknya 70 kali lipat gitu aja. Dan yang kedua, di Hasyiah Sawi, ini atas tafsir Jalalain, ini referensinya Mbah Kung juga. Di sini disebutkan bahwa ada riwayat menunjukkan bahwa api dunia ini adalah diambil dari api neraka memang awalnya. Kemudian api neraka diambil sedikit, ditaruh di lautan. Sampai 7 kali. Di lautan diangkat, diganti samudra yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Gitu. Baru api itu dijadikan api dunia. Nah, api neraka bagaimana? Api neraka yang sudah panas tadi, ternyata masih dipanasi lagi 3.000 tahun. 1.000 tahun dipanasi sampai apinya jadi putih. Dipanasi lagi 1.000 tahun yang kedua sampai apinya itu makin merah-merah orange. Kemudian panasi lagi sampai jadi hitam. Jadi menurut satu kesimpulan, api yang warna hitam ini lebih panas ini. Nah ini karena kalau dari sudut pandang fisika emang hitam ini dahsyat ini. Ya begitu. Terus kenapa melihat tadi? Begitu mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, monggo. Saya Mas Amin. Masya Allah beliau. Nggih, Ustaz. Monggo. Badanyun perso Mas Isa berkaitan dengan masih di Al-Baqarah ayat 22. Menika disebutkan alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Nggih. Menika bagi kita manusia itu kita memahaminya secara hakiki atau majazi ini, firasyan itu. Apakah kalau ini hakiki, ini menjadi dalil dari beberapa teman-teman sebelah yang mengatakan bahwa bumi itu tidak bundar atau bumi itu kayak karpet begitu. Mengatakan pertanyaan saya. Matur nuwun. Mengenai apa namanya
teori bumi datar itu ya. Nggih, alhamdulillah saya juga pernah membaca begitu, ada uraiannya macam-macam lah itu. Itu kalau orang suka lihat YouTube tuh banyak itu berjam-jam itu uraian. Tapi intinya untuk menjadikan dalil ini sebagai pembenar bahwa bumi itu datar, benar-benar datar, tidak bulat. Nah, itu kesimpulan tambahan tidak bulat itu tidak ada di sini. Ya kan? Tapi penjelasannya tidak ada di teksnya kitabnya Mbah Kung ya. Nah, ini saya bacakan di tafsir Jalalain Al-Hasyiah Sawi ini karena saya punya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini alladzi ja'ala lakumul arda firasha. Firashan ini apa? Bisaton terhampar. Yuftarosu la ghayatun fi solabah awil luyuna. Jadi tidak keras banget, tidak lunak banget. Sehingga mudah bagi kita untuk tinggal di situ untuk macam-macam di muka bumi ini. Jadi penekanannya di sini pada poin di situ. Jadi terhampar, kenyataannya kita buminya terasa kenyataannya datar, kita ke sana ke sini, darane roto nggih roto ngaten mawon. Kemudian tidak terlalu keras, tidak terlalu lunak. Ini yang ditafsir ini. Terus mengenai teori bumi datar itu memang banyak iskalnya. Yang jelas untuk menggunakan dalil ini untuk mendukung teori itu adalah pendapat baru, nggih. Pendapat baru dari orang yang menganggap itu benar. Lah, apakah penafsiran itu benar? Ya, menurut sebagian orang keliru. Yang jelas kalau di kitab-kitab lama, sementara yang saya baca ini belum muncul ya. Coba saya buka kitab tafsir yang satunya ini. Ini referensinya Mbah Kung juga. Yang kitabnya Mbah Kung yang satunya ini memang kumpulan dari 4 tafsir ya, jadi satu kitab. Di tengah ada 2 kitab, di samping atas bawah ada 2 kitab juga. Jadi kita cek ya, apakah memang ada dari pendapat lama dari kitab-kitab yang andalan yang mutabar menyebutkan seperti itu. Di sini di tafsir ini disebutkan, saya sebutkan nama tafsirnya ya. Ini tafsir Nasafi, tafsir Baidawi, tafsir Tanwirul Mikbas, dan tafsir apa satunya itu bentar. Madarikut Tanzil ya. Tafsir Khazin, tafsir Khazin. Di sini disebutkan pertama ini menekankannya seperti tadi. Jadi bumi ini Allah siapkan sehingga nyaman untuk kita tempati. Air bisa datang ke situ, nggak sampai tumpah. Bisa untuk keperluan macam-macam lah kita hidup di dunia, nggak terlalu keras, nggak terlalu lunak juga. Padahal ukuran bumi ini besar banget. Ya begitu. Terus Firoshan, ya sehingga memudahkan kita bisa ke sana, pergi ke sana kemari tidak susah karena ini datar, nyaman. Saya baca Arabnya. Ya, tidak apa-apa. Baca Arabnya nggih. Ini tafsir yang pertama begini. Firoshan, maknanya bisaton. Tak aduna alaiha wa tanamuna. Sehingga kita nyaman untuk duduk dan nyaman untuk tidur. Betul-betul labuna dan kita bisa ke sana kemari ya. Ke sana kemari. Bahkan di sana tambahan walaisafi dalilun ala anal ardo mustahatan au karyatan id al iftiros mungkinun alan nakdiroini. Ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa bumi itu sathun itu satu. Ya, ini terjadi. Kemudian yang kedua, bisaton ini juga bisaton wa manaman. Nyaman untuk kita jalan, untuk tidur juga. Tidak terlalu keras, tidak terlalu lunak. Seperti yang tadi sama. Ardo firasha khalaqalakum ardo bisatan wa watan. Nggih. Jadi ini penekanannya pada memungkinkan kita untuk duduk, berjalan, tidur, tidak menyusahkan untuk kita bertempat di bumi. Nah, ini di 4 atas ini demikian. Jadi kaitannya bumi datar tadi teori baru yang masih ada iskalnya dijawab oleh ahli fisika juga. Jangan bisa lihat tidak di sini tempat. Ngoten? Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo. Ngoten mau pun cekap, napa pripun? Cekap matur nuwun. Oh nggih.
Ini Mau menanggapi sedikit yang oke. bahan bakar batu tadi, boleh nggak? Oke, siap. Jadi yang pertanyaannya Mbak Nada tadi, saya pernah mendengar penjelasan dari Ustadz yang saya pikir saya baru dengar ini dan kayak bagus gitu ya. Jadi di era sekarang, di era modern ini, kita tahu ternyata batu itu kan bukan hanya batu kali ya. Ada mineral-mineral langka di bumi itu ya bentuknya kayak batu. Uranium itu ditambang ya kayak batu. Nuklir, bahan baku nuklir itu semua bentuknya ya kayak batu. Bisa jadi wallahu a'lam yang dimaksud bahan bakar yang dijadikan bahan bakar neraka bisa jadi batu-batunya itu bukan batu kali, tapi batu yang memang bahan bakar gitu ya. Jadi itu seperti uranium dan lain-lain. Wallahu a'lam, sehingga ini menjadi masuk akal ketika ada orang yang disiksa, dia nginjek kerikilnya saja otaknya mendidih karena demikian dahsyat radiasinya. Bisa jadi mungkin pendekatan dari sisi fisikanya seperti itu. Wallahu a'lam. Mohon maaf jika salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi kalau saya pernah baca itu memang batu itu bisa menyerap panas itu lebih lama gitu ya. Nah itu mungkin menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa dalam menyiksa orang-orang kafir itu ya. Siksaannya. Kalau yang hamparan tadi bisa dikatakan begitu luasnya sehingga bisa dimanfaatkan manusia, termasuk untuk pertanian dan lain sebagainya, karena selanjutnya tadi kan untuk buah-buahan dan lain sebagainya itu ya. Bisa dikatakan betapa luasnya itu ya sehingga menjadi hamparan itu, atau gimana ya? Bisa. Di ini ada pembahasan begitu. Bahkan tadi yang tanglat masalah apakah untuk bumi datar ini tadi ternyata artinya mesti apa tadi? Satoha itu lurus, membentangkan. Jadi menurut di tafsir ini, salah satu ini tidak bisa untuk dalil bumi itu datar bermakna datar sempurna, enggak ada lengkungnya, itu tidak cocok menurut tafsir ini. Iya. Terus mengenai tadi bahan bakar neraka ya, Masya Allah. Semoga Allah jaga kita semua. Jadi ini memang semoga Allah terselamatkan kita dari api neraka. Di neraka itu memang mengerikan banget. Maka orang-orang yang takut dengan neraka ini, semoga Allah selamatkan dari neraka semuanya. Tadi dulu pas saya dapat penjelasan itu bahwa neraka itu makhlukotun al-ana, sekarang sudah ada. Itu saya juga kaget juga. Sudah ada. Ternyata iya begitu. Ketika saya di pondok juga dijelaskan seperti itu. Jadi surga udah jadi, neraka juga udah jadi. Jumlah penduduk surga berapa sudah ada daftarnya. Siap fulan bin fulan 1 sampai sekian udah ada, nggak akan tambah, nggak akan kurang. Neraka juga gitu, udah jadi daftarnya ahli neraka itu. Fulan bin fulan dari pertama sampai terakhir udah jadi. Nggak tambah, nggak akan kurang. Ini hadisnya sahih, bisa dilihat di kitab Mishkatul Masabih dan seterusnya. Terus bagaimana ya, kita perlu hati-hati aja. Jadi neraka udah jadi, cuma memang kalau orang bertobat nanti tempat neraka yang mau untuk menyiksa dia ini hancur yang itu nanti. Makanya kalau berbuat kebaikan langsung jadi juga istana-istana itu. Jadi memang surga sekarang sudah ada, neraka udah ada. Cuma memang kesananya nanti setelah hari kiamat. Maka kita perlu, Masya Allah, berhati-hati. Doa banyak amal. Kemudian mengenai bahan bakar api neraka ya emang tadi itu macam-macam itu. Kemudian dalam sebuah riwayat dalam Sunan Tirmidzi ya. Tadi nanti di hadis sebelumnya, batu syuhada akum in kuntum shodiqin. Jadi termasuk bahan bakar api neraka adalah perkara yang disembah oleh orang-orang kafir di dunia. Allah tampakkan pada mereka ini yang menyembah api, nyembah berhala, nyembah apa, berhalanya nampak itu.
Dan di dalam kitab Sunan Tirmidzi itu kumpulan kitab hadis ada namanya di antara kutubus sitah namanya Sunan Tirmidzi. Al-Jami' As-Sahih punya Imam Tirmidzi. Beliau itu murid dari Imam Bukhari, jadi istimewa. Jadi di dalam bab sifatul jannati wan nar, sifat surga dan neraka diceritakan di mahsyar itu nanti ketika orang-orang sudah dikumpulkan, nanti akan Allah tampakkan mereka. Kamu nyembah siapa? Maka yumatsalu li sahibi salib salibahum. Orang yang nyembah salib akan Allah tampakkan salibnya. Tek. Maka mereka semua akan kumpul di dekat salib itu. Orang yang nyembah api Allah tampakkan api, maka akan datang ke situ. Orang yang nyembah matahari Allah tampakkan matahari mendekat ke situ. Kemudian ini salib ini berjalan nyemplung neraka, maka semua mereka ikut nyemplung neraka. Begitu. Nanti semua begitu. Nanti orang beriman tidak kemana-mana. Loh, kenapa nggak kemana? Tuhan kami tidak seperti itu. Kata mereka. Maka ini pentingnya kita punya keyakinan bagi Gusti Allah SWT itu memang tidak seperti dengan apapun dari makhluk. Pokoknya semuanya beda. Maka akhirnya orang beriman tetap di situ, akhirnya Allah beri anugerah khusus. Gitu. Ya ini nukilan sedikit aja dari kitab Sunan Tirmidzi. Supaya kita lebih berhati-hati. Semoga Allah selamatkan kita semua dari nerakanya Allah SWT. Dan barokahnya ini Al-Quran yang mulia dengan barokah syafaatnya baginda Nabi SAW. Saya kira demikian. Mungkin ngaten Ibu mungkin Ya, sedikit, untuk penutup. sedikit tambahan untuk penutup dari kelompok kelompok yang pertama yaitu 2122 mengingatkan kita, mendorong kita, monggo kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Ya, karena nikmat itu luar biasa ya. Kalau dari sisi kita butuh oksigen itu saja naik dihitung sehari kita sudah habis berapa. Kalau umur kita itu 70 tahun itu kita sudah habis berapa miliar itu ya nilainya. Dan sebagainya. Jadi memang luar biasa Allah apa itu namanya? Maha sayang. Iya, maha sayang. Menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk bisa hidup, menikmati kehidupannya di dunia. Jadi ini semoga mendorong kita untuk kita benar-benar bersyukur apapun yang kita hadapi, kita bersyukur. Dan itu saja masih dijanjikan oleh Allah, la in syakartum la azidannakum, sehingga semoga kita akan tambah nikmat yang diberikan kepada kita. Dan untuk yang kedua, yang kelompok ayat kedua ini 2324, monggo setelah kita merenungi hal ini, semoga kita akan lebih hati-hati ya. Kita lebih hati-hati di dalam beribadah, bahwa memang beribadah itu kita harus beribadah itu dengan benar. Dengan benar ya sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Ya, sedapat mungkin kita harus meningkatkan kualitas ibadah, meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas hati kita. Ya, jadi kita semakin baik dan semoga ini ya. Jadi dengan ancaman ini semoga ya kita sebenarnya takut bener sih. Panas banget itu api neraka itu. Jadi monggo janji ben ora dosa gimana? Nah monggo kalau kita mungkin manusia mahalul khotok wa nisyan, monggo kita banyak taubat, banyak istighfar, banyak taubat. Jadi banyak syukur, banyak istighfar. Dan kita minta tolong kepada Allah untuk kita bisa beribadah baik ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi menjadi hambamu yang baik ini semoga kita dibimbing sama Allah ya. Saya kira itu tambahan saya, sekaligus mengingatkan kita semua khususnya dzurriyyahnya Simbah, monggo semoga kita bisa meningkatkan iman dan ibadah
kita masing-masing dan semoga makbul diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Bu Tasnim dan juga Desa atas kajian pada malam hari ini, dan cukup membuat kita benar-benar tambah iman dan juga tambah takut tentang neraka yang ternyata bahan bakarnya manusia. Jadi manusia sendiri disiksa di neraka sekaligus menjadi bahan bakarnya. Jadi ibaratnya kalau kita membakar klaras ngono ya, saya dileboni klaras saya gede. Tambah lagi ditambahi plastik. Belum lagi di situ ada batu baranya, kan panas banget ini. Ya semoga kita semua insya Allah terbebas dari neraka dan masuk surga, dan tetap dikuatkan iman kita yang benar-benar iman yang sesuai yang diajarkan oleh Rasul dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira waktu sudah habis 1 jam lebih. Ini sudah jam 20.47, hampir jam 21. Mari kita tutup bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa atubu ilaik. Kita akan bertemu kembali seminggu yang akan datang. Insya Allah. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian selaku moderator pada malam hari ini ada yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Aku lu qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.